Hakim Ketua Afrizal Hadi heran mengapa Sambo tidak menjadi orang yang bertanggung jawab karena merintangi penyidikan kasus pembunuhan Joshua. Sambo justru mengorbankan anak buahnya yang takut menolak perintah atasan. Verdi Sambo mengklaim tak pernah memaksa para terdakwa obstruction of justice, tetapi dia mengakui anak buahnya mungkin tertekan secara psikis dengan posisi Sambo. Ya, kalau andainya saudara mengatakan saudara bertanggung jawab, ya, kenapa tidak saudara berkata sejujurnya saja? Saya sudah menyampaikan sejujurnya yang mulia. Mereka ini nggak tahu skenario atau cerita yang saya buat ini. Mereka hanya melaksanakan kegiatan apa yang harus mereka lakukan yang mulia. Kalaulah misalnya tanggal 9 itu saya pengen tahu, pasti saya sudah minta untuk dibuka hari itu yang mulia. Ya, tapi kan mereka ya yang notabene sebagai bawahan saudara-saudara itu mengatakan takut dengan perintah saudara tidak dilaksanakan. Saya yakin pasti akan dilaksanakan yang mulia. Iya, karena mereka takut katanya. Itu makanya mereka ya, tidak bisa lagi ya menghindar dari perintah saudara tersebut. Mohon maaf yang mulia, saya salah karena sudah mengarang cerita itu. Tapi saya memerintahkan untuk mengecek itu natural, silakan aja dilakukan pengecekan. Jadi saudara memerintahkan pengecekan itu karena menurut saudara natural, saudara lakukan. Apa yang harus mereka lakukan saja. Tapi kenapa kenyataannya sepertinya mereka tidak kuasa untuk menolak perintah saudara? Secara verbal saya tidak pernah memaksakan mereka yang mulia. Mungkin secara fisikis mereka pasti akan tertekan untuk melaksanakan itu. Verdi Sambo mengaku bersalah karena melakukan rekayasa yang berbuntut pada perintangan penyidikan dan mengorbankan sejumlah juniornya. Dia mengklaim dirinya lah yang seharusnya bertanggung jawab. Saudara saksi, sesuai BAP saksi di sini saudara saksi pernah membuat surat pernyataan tanggal 30 Agustus tahun 2022. Bisa saudara saksi jelaskan atau ceritakan ke persidangan ini terkait apa surat pernyataan itu? Oh ya, pada saat pemeriksaan di penyidik cyber saya sudah sampaikan. Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, kemudian Irfan ini tidak ada yang mengerti apa cerita sebenarnya. Mereka tidak salah. Mereka orang-orang yang hebat. Saya tidak bisa menghadapi mereka semua karena saya tahu saya salah yang mulia. Saya tahu saya salah. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas dosa yang harus saya hadapi ini, tapi ya saya pikir bahwa inilah yang mungkin di depan yang mulia yang mungkin bisa nanti menilai adik-adik saya ini seperti apa. Kalau kesalahan prosedur dia tidak ada surat perintah, yaitu prosedur kode etik yang akan dilalui. Itu mungkin isi dari pernyataan saya itu. Saya sampaikan di setiap tingkat pemeriksaan, di setiap proses yang saya hadapi. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Dianggap karena dia ini bekas pri saya lah. Kemudian dia tahu ceritanya. Dianggap dia ini anggota saya, kemudian dia tahu ceritanya. Karena ya saya salah karena saya melakukan kebohongan dalam cerita awal itu. Saya salah yang mulia dan saya siap dihukum untuk tindakan yang saya lakukan.